Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendika Sukmismoro. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk UAS mengenai perkembangan teknologi pada bidang bisnis industri 1.0 hingga saat ini. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas 4 poin penting, yaitu perkembangan industri 1.0 hingga era society 5.0. Yang kedua adalah manfaat teknologi dalam dunia bisnis seperti apa. Yang ketiga, tantangan dalam penggunaan teknologi. Yang keempat itu kesimpulan. Dari kesimpulan ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa saja sih yang berdampak atas perkembangannya teknologi yang dari masa ke masa ya. Perkembangan teknologi tentunya telah membawa dampak besar terhadap dunia bisnis sejak era revolusi ya. Industri pertama hingga saat ini pastinya. Setiap tahapan revolusi industri menghadirkan inovasi baru yang mengubah cara bisnis dijalankan tentunya. Meningkatkan efisiensi serta membuka peluang baru. Selanjutnya akan membahas bagaimana perkembangan teknologi dalam dunia bisnis dari industri 1.0 hingga 5.0 itu seperti apa. Pada era industri 1.0 yang dimulai pada abad ke-18, revolusi industri ditandai dengan penggunaan mesin uap dalam memproduksi berbagai hal ya. Sebelumnya, produksi itu bergantung pada tenaga manusia dan hewan. Tetapi dengan ditemukannya mesin uap, bisnis mulai bergeser dari industri rumahan ke pabrik-pabrik besar. Hal ini memungkinkan sistem produksi massal pertama kali diterapkan, meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. Meskipun efisiensi meningkat, pengguna mesin juga mengakibatkan berkurangnya pekerjaan manual ya. Makanya udah mulai berkurangnya gitu kan manusia-manusia yang sudah digantikan oleh robot sekarang gitu kan. Terus selanjutnya adalah pada era industri 2.0 ya, penggunaan tenaga listrik menggantikan mesin uap ya, memungkinkan memasuki era industri 2.0 pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Listrik mulai menggantikan mesin uap sebagai sumber tenaga utama. Salah satu inovasi terbesar dalam periode ini adalah diperkenalkannya jalur perakitan atau kita bisa sebut assembly line oleh Henry Ford yang meningkatkan efisiensi produksi secara drastis tentunya. Perusahaan-perusahaan besar pun mulai berkembang dengan skala produksi yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah. Dampaknya tidak hanya terlihat pada sektor manufaktur, tetapi juga dalam urbanisasi, di mana lebih banyak pekerja pindah ke kota-kota untuk bekerja di pabrik. Seperti itu ya, bisa kita lihat pada masa 2.0. Industri 3.0, pertengahan abad ke-20 ya. Pada pertengahan abad ke-20 ini, industri 3.0 membawa perubahan besar dengan munculnya teknologi komputer dan otomatisasi dalam proses produksi dan bisnis. Robot dan sistem komputer mulai digunakan dalam manufaktur untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, bisnis mulai mengadopsi perangkat lunak untuk pengelolaan data, akuntansi, serta operasi perusahaan. Contohnya adalah penggunaan sistem komputerisasi di perbankan yang memungkinkan transaksi lebih cepat dan akurat. Meskipun efisiensi meningkat, perubahan ini juga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan kebutuhan akan tenaga ahli teknologi. Selanjutnya, pada industri 4.0 di abad ke-21, saat ini kita berada dalam era industri 4.0 yang ditandai dengan revolusi digital, teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data, dan Cloud Computing semakin berperan dalam dunia bisnis. Perusahaan kini dapat memanfaatkan data secara real time ya, untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat tentunya. Bisnis juga semakin mengandalkan otomatisasi dan integrasi digital untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya, Amazon menggunakan sistem logistik berbasis AI untuk mengoptimalkan distribusi barang, sementara Tesla mengembangkan mobil listrik dengan teknologi otonom ya. Era ini menuntut bisnis untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif ya dalam persaingan yang semakin ketat gitu.
Era Society 5.0. Seiring dengan perkembangannya industri 4.0, ya, muncul konsep Society 5.0 yang diperkenalkan oleh negara Jepang, ya. Society 5.0 ini adalah visi masyarakat masa depan yang mengintegrasikan teknologi digital dengan kehidupan manusia untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia bisnis, konsep ini menekankan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya sekedar efisiensi produksi. Contohnya, bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, ya, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat, ya. Seperti kita bisa lihat sekarang bahwa penggunaan AI dalam sektor kesehatan untuk mendiagnosis lebih akurat serta pengembangan smart cities yang memanfaatkan IoT untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ya. Itu sebagai contoh-contoh di era yang saat ini sudah serba bisa, ya. Era 5.0 ini menuntut bisnis untuk lebih berorientasi pada nilai sosial dan berkelanjutan sambil tetap berinovasi dalam teknologi, ya. Manfaat teknologi dalam bisnis, ya. Pertama, bisa kita lihat di sini, meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi dan teknologi berbasis data. Kita ada memudahkan akses ke pasar global dengan perdagangan online dan ekspansi bisnis tanpa batas geografis. Terus, bisa mengurangi biaya operasional dengan mengurangi ketergantungan pada seluruh tenaga kerja manual, ya, dan mengoptimalkan sumber daya. Jadi yang tadinya satu bagian itu bisa dikerjakan oleh 10 orang, dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini mungkin hanya dengan satu robot saja bisa digantikan gitu. Dan manfaatnya itu bisa bisa mengefisiensi anggaran dari setiap harga produksi perusahaan gitu, ya. Selain itu ada mempermudah analisis data dan pengambilan keputusan dengan AI dan big data. Namun, di balik dampak dalam atau manfaat dalam dunia bisnis, ya, teknologi dalam dunia bisnis, terdapat tantangan dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Yang dimana kalau kita bisa lihat di sini adalah keamanan dan privasi ini menjadi perhatian, ya, dengan meningkatnya ancaman cyber tentunya. Data semakin terbuka luas, data semakin gampang diakses, sehingga hal itulah yang bisa menjadi ancaman-ancaman atau tantangan yang harus bisa kita cegah gitu, harus kita jaga gitu untuk data keprivasian itu. Nah, selanjutnya ada adaptasi terhadap perubahan teknologi, ya. Dengan seperti ini membutuhkan investasi yang besar tentunya dalam pelatihan dan infrastruktur. Kalau kita bicara soal AI, itu membutuhkan chip yang cukup banyak dan cukup besar, ya, dalam segi prosesornya, ya. Seperti sekarang Nvidia yang bisa bisa tuning lebih cepat gitu, ya. Saya belum explore lebih dalam lagi, yang saya tahu hanya itu. Jadi ya memang jika memang satu perusahaan ingin berset lebih dalam, ya butuh modal yang besar sih sebenarnya, ya, untuk biaya teknologi itu sendiri gitu. Serta kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital itu meningkat, sehingga perlu adanya upskilling dan reskilling tenaga kerja. Jadi ya kalau tenaga kerja di bagian IT teknologi ini ya pasti meningkat terus, ya. Jadi ya nggak akan stuck gitu aja gitu, ya. Kesimpulannya, perkembangan teknologi dari 1.0 hingga 5.0 ini telah membawa transformasi besar dalam dunia bisnis. Setiap era industri menghadirkan inovasi yang mengubah cara bisnis dijalankan, meningkatkan efisiensi dan membuka peluang baru. Dalam era 5.0, bisnis diharapkan tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. Oleh karena itu, adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan orientasi pada nilai sosial menjadi kunci keberhasilan di masa depan. Itu saja mungkin yang kita bisa simpulkan dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.